Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Nurfadilah dari kelas akuntansi C dengan NIM 90 411 80 99. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 12 dan 14, yaitu pada pertemuan ke-12 knowledge management, dan pada pertemuan ke-14 yaitu crowdfunding. Nah, pada gambar pertama menunjukkan posisi dari data, informasi, pengetahuan, dan wisdom. Wisdom itu kebijakan. Nah, data itu yang masih mentah, fakta, belum diolah. Kemudian jika fakta itu sudah diolah, itu bisa menjadi informasi. Nah, pengetahuan ketika informasi ini lagi dibandingkan dengan informasi yang lain, kemudian dijadikan dasar dalam melakukan sesuatu, itu sudah bisa disebut sebagai pengetahuan. Nah, kemudian dari pengetahuan ini, setelah dibandingkan beberapa informasi, diambil satu keputusan atau kebijakan tertentu, itu namanya wisdom. Jadi urutannya seperti itu, data dulu, terus informasi, kemudian menjadi pengetahuan, dan pengetahuan dibandingkan, kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan. Di situ ada wisdom. Pada gambar kedua terdapat 3 lingkaran, yaitu yang pertama teknologi, content management, dan ketiga human elements. Pada lingkaran pertama, yaitu teknologi, terdapat platform, open access, cloud, searchability, dan code native computing. Dan pada lingkaran kedua, yaitu content management, terdapat data analisis, metadata, taksonomi, storytelling, sosial media, dan knowledge transfer. Pada lingkaran terakhir, yaitu human elements, terdapat kultur, governance, training, knowledge transfer, implementation, collaboration, dan engagement. Nah, materi kali ini yaitu mengelola pengetahuan, berarti ada di level ketiga pada gambar yang saya jelaskan tadi. Nah, pengetahuan di sini bukan hanya sekedar ilmu-ilmu yang dimiliki oleh karyawan, tapi termasuk skill yang dimiliki perusahaan. Itu juga termasuk pengetahuan dari perusahaan. Nah, kenapa pengetahuan ini perlu dikelola? Karena pengetahuan itu sebenarnya adalah salah satu aset tidak berwujud dari perusahaan. Mengapa demikian? Perusahaan yang dengan teknologi, dengan aset yang banyak, kas yang banyak, piutang yang banyak, gedung yang banyak, tidak ada apa-apanya jika misalkan tidak ada pengetahuan di dalam perusahaan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu crowdfunding, di mana crowdfunding itu sendiri adalah pendanaan yang didapatkan dari pihak atau keramaian. Adapun tipe dari crowdfunding yang paling umum diketahui
yaitu ada 4 tipe. Yang pertama base equity, base reward, base lending, dan base donation. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu donation based crowdfunding. Donation based crowdfunding itu ialah seperti penggalangan dana melawan COVID-19 lewat kitabisa.com. Itu adalah salah satu contoh base donation. Jadi memang betul-betul project yang didanai, yang dimintai pendanaannya itu berbasis donasi atau membantu. Nah, selanjutnya yaitu lending based crowdfunding. Dia punya istilah lain sendiri yaitu peer-to-peer lending. Tipe ini berbasis pinjaman. Misalnya, orang memberikan dana ke satu proyek. Itu bukan secara cuma-cuma. Jadi, dia semacam hanya memberikan pinjaman. Jadi, dia nanti dibayar per bulan dengan bunga tertentu. Nah, orang yang memberikan dananya untuk suatu usaha itu dapat feedback berupa penghasilan. Tipe ketiga yaitu equity based crowdfunding. Ini seperti peer to peer lending. Tidak hanya sekedar memberikan donasi, tapi mengharapkan imbalan berupa ekuitas atau mendapatkan saham dari usaha yang didanai. Dan yang terakhir yaitu reward based crowdfunding. Jadi tipe ini bukan sekedar memberi bantuan, tapi juga mengharapkan reward. Cuma di reward based crowdfunding ini feedback atau yang diterima itu bukan dalam bentuk uang atau saham, tapi reward tertentu sesuai dengan penyedia platformnya. Dia memberikan reward seperti apa? Contohnya seperti Indo Living. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang materi knowledge management dan crowdfunding.